Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah pengacara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Uliandini, NIM 104200035, mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Komputer Indonesia, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, dosen pembimbing Bu Dr. Dini Dewianti Tantarto, MTIR, dan Bu Sherly Hutami Putri, SARS. Rumah modis. Modis merupakan ekspresi estetika yang populer pada masa, tempat, dan waktu tertentu dalam konteks tertentu juga. Modis merupakan gaya yang mengikuti mode paling baru. Pada desain kali ini, lokasi site terletak di Jalan Setraduta Indah yang merupakan pemukiman elit di Bandung Utara. Luas lahan pada site ini sekitar 200 meter persegi yang berorientasi ke arah barat laut. Konsep dasar yang saya ambil adalah arsitektur kontemporer yang merupakan gaya arsitektur abad 21. Arsitektur kontemporer adalah istilah pada gaya arsitektur paling mutakhir atau up to date. Istilah kontemporer mengacu pada desain yang sedang tren atau sedang banyak dibuat saat ini. Istilah kontemporer juga mengacu pada suatu yang tidak dibatasi waktu. Selanjutnya adalah konsep masa bangunan. Gubahan massa diambil dari bentuk persegi panjang yang kemudian salah satu massa dipotong secara diagonal, lalu bentuk massa yang sudah dipotong disimpan di antara kedua sisi massa persegi panjang yang utuh, yang bertujuan untuk pencahayaan alami. Kemudian, massa persegi panjang dirotet mengikuti sudut potongan yang bertujuan agar tetap simetris. Dapat kita lihat massa bangunan yang telah jadi. Selanjutnya adalah konsep pagar bangunan. Fasad rumah ini menggunakan kaca atau material tembus pandang dengan penggunaan jendela yang lebar sebagai sumber cahaya alami. Ini merupakan salah satu ciri-ciri yang dapat dilihat pada gaya arsitektur kontemporer. Lalu penggunaan material modern pada eksterior rumah yang merupakan karakteristik lain dari arsitektur kontemporer, seperti penggunaan material kaca atau material tembus pandang lainnya, kayu yang dapat dilihat pada bangunan ini terletak pada profil dinding, dan batu pada profil dinding di antara kaca. Tiga material ini lebih disukai daripada bahan lainnya. Dan pemberian unsur tanaman sebagai vegetasi. Dapat kita lihat di sini merupakan detail arsitektural. Detail arsitektural yang dipakai pada rumah ini adalah roster yang digunakan sebagai tempat udara masuk atau penghawaan udara alami sekaligus pencahayaan alami. Detail arsitektur yang kedua bisa dilihat bahwa pintu ini merupakan sun shading yang merupakan ciri khas rumah gaya tropis yang bertujuan untuk mengurangi intensitas radiasi cahaya yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya adalah konsep hierarki. Konsep hierarki pada rumah ini terletak pada masa bangunan tengah, di mana pada masa bangunan tengah ini bisa kita lihat terletak kamar-kamar penghuni seperti kamar utama, ruang keluarga, kamar anak 1, dan kamar anak 2. Selanjutnya adalah konsep sirkulasi penghuni dan pengunjung. Terdapat dua akses pada bangunan ini. Keduanya menggunakan sirkulasi linear yang bertujuan untuk memudahkan penghuni untuk mengakses fasilitas dalam rumah lainnya tanpa mengganggu kegiatan pengunjung, dan sebaliknya pengunjung pun dapat melakukan aktivitasnya untuk berkonsultasi kepada sang ayah yang notabene pengacara
tanpa mengganggu penghuni yang sedang beraktivitas di dalam rumah, sehingga pengunjung dan penghuni dapat melakukan aktivitasnya masing-masing. Selanjutnya adalah konsep green building. Konsep penghawaan udara alami dan pencahayaan di siang hari. Pada setiap bangunan, tentu saja harus dan wajib menerapkan konsep green building yang bertujuan untuk membuat lingkungan sekitar tetap asri dan ramah lingkungan. Hal ini dapat dipengaruhi juga oleh penghawaan udara alami dan pencahayaan alami. Penghawaan udara alami pada rumah ini terdapat pada dinding roster di salah satu sisi rumah yang tidak hanya sebagai penghawaan alami, akan tetapi sebagai pencahayaan alami juga yang masuk pada rumah. Selain itu, terdapat banyak ventilasi dan jendela juga pada setiap sisi bangunan yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai penghawaan udara alami dan pencahayaan alami. Selanjutnya adalah konsep struktur. Konsep struktur bawah menggunakan pondasi batu kali, yang dimana sudah kita ketahui bahwa pondasi batu kali memiliki karakteristik dan keunggulan, yaitu dapat meminimalisir terjadinya kebocoran. Bangunan yang menggunakan pondasi ini akan menjadi lebih terjaga kesehatannya karena tidak mudah terkena jamur, banjir, dan segala. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut video animasi suasana rumah yang telah saya desain.